Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, apakah kalian hari ini sudah minum air putih yang cukup? Jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang, dan makanlah makan apa ya, makan 4 sehat 5 sempurna tentunya, biar tubuh kita itu selalu fit, tidak gampang sakit ya beb ya. Itu yang terpenting, tetap jaga kesehatan. Nah, kali ini aku tuh akan share mengenai kenapa apem bisa basah dan becek. Ini alasannya. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kue apem ya. Jadi mungkin masih bertanya, apa sih kue apem? Udah 2024 deh, masa kagak tahu kue apem? Itu kan kata-katanya diperhalusin lagi gitu. Jadi bukan kalimatnya itu bukan yang blak-blak, yang langsung to the point gitu beb. Baik ya, kita agak-agak dicantikin lagi lah kata-katanya ya. Nah, jadi harus kalian ketahui beb ya, namanya kue apem. Kalian para laki itu ya, kalau bercocok tanam itu yang harus kalian ketahui ya, saat kue apem sedang dalam keadaan tidak basah alias kering gitu ya, aku mau bertanya, enak apa enggak kalau kue apemnya itu dalam keadaan kering, keset ya, enak enggak? Pasti enggak enak kan. Nah makanya kalau kalian termasuk mempunyai pasangan yang susah untuk cairannya keluar, nah biasanya itu kan menggunakan pelumas ya beb ya. Nah, makanya pelumas itu ada untuk biar area apem istri kalian itu becek, basah. Nah, jadi permainannya itu enak, endohoy ya. Nah, jadi harus kalian ketahui beb, apem yang becek, yang basah itu ada alasannya kenapa dia bisa begitu ya beb ya. Jadi bukan semata-mata dia itu gak punya alasan gitu, dia bisa becek, dia bisa basah, bukan gak punya alasan, punya beb ya. Nah, begitu juga kalau apemnya itu kering, nah juga mempunyai alasan gitu. Tetapi di sini aku mau jelasin yang apemnya basah dan becek ya beb ya. Jadi beberapa faktor yang terjadi, alasannya nih ya, faktor yang terjadi itu dikarenakan apem basah dan becek itu, pertama adalah dia itu karena hormonnya itu lagi naik-naiknya. Nah, jadi kalau hormon tuh lagi naik-naiknya, nah itu biasanya seorang wanita apemnya akan basah dan becek. Nah, biasanya untuk kalian yang pengen program pengen punya anak, nah ini masa-masa yang bagus beb ya, hormon lagi endo-endohoy. Nah, kalian gencar bercocok tanam. Nah, ini di fase yang aman gitu ya, kalau hormon seorang wanita itu lagi naik-naiknya gitu ya. Biasanya istilahnya masa subur lah ya, kurang lebih begitu. Nah, lalu yang di nomor 2 adalah biasanya seorang wanita itu kalau dia lagi terangsang ya, dilurusin aja kali beb ya, walaupun lidah aku tuh agak-agak keselius sedikit, sengaja diselius sedikit ya, tapi pikiran kan pasti udah langsung udah tahu ya. Jadi kenapa seorang wanita itu dia
bisa basah dan becek apemnya? Salah satunya karena dia terangsang ya Beb ya. Jadi kalau kalian menemukan pasangan kalian itu basah becek, berarti dia lagi terangsang Beb. Nah kebalikannya, kalau dia tidak terangsang, nah bagian apem itu tidak akan basah dan becek ya. Paham ya sampai di sini? Nah jadi otomatis salah satunya itu untuk menandai seorang wanita terangsang ya begitu Beb. Bagian ononya pasti basah dan becek. Nah lalu di nomor 2 adalah karena keputihan. Nah jadi yang harus kalian ketahui, kalau seorang wanita dia itu keputihan, nah otomatis apemnya itu akan basah dan becek. Nah jadi sebenarnya Beb, kalau keputihannya itu dalam hal yang wajar gitu ya, nah itu normal. Tetapi kalau keputihannya itu udah nggak wajar, keputihan di sini itu kan itu banyak macam-macamnya Beb. Kalau dia selagi normal itu masih aman ya keputihannya. Tetapi kalau udah nggak normal keputihannya, nah itu harus waspada dan harus cek ke dokter. Jadi yang bisa dibilang keputihan yang normal itu kalau baunya tidak menyengat, terus warna keputihan itu bening ya, putih. Terus keputihannya dalam jumlah yang wajar, yang tidak berlebihan, alias tidak banyak kemana-mana gitu ya. Nah yang selanjutnya kalau baunya itu tidak nyengat gitu ya. Jadi baunya nyengat udah nggak ya, aku lupa. Jadi baunya itu tidak menyengat gitu ya. Nah keputihan yang tidak wajar, baunya nyengat, pokoknya bau deh kayak bau amis-amis gitu, terus bau nyengat-nyengat yang lain gitu ya. Nah selanjutnya warnanya itu bukan bening lagi atau bukan putih lagi, tetapi warnanya itu kayak warna hijau, terus ada kekuning-kuningan gitu ya. Terus ada juga warnanya itu kayak gelap-gelap kayak gitu, pokoknya nggak normal gitu warnanya itu Beb, udah nggak sehat gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah keputihannya ini terlalu banyak, terlalu berlebihan. Jadi dalam sehari itu celana dalam itu basah gitu, basah banget, saking dia keputihannya itu udah berlebihan, udah nggak wajar ya, jadi udah nggak sehat. Nah terus warnanya udah tadi ya, dan lain-lain. Nah jadi kalau kalian itu punya keputihannya itu udah nggak wajar, nah itu harus cek ke dokter, konsultasi, dan harus diobati ya Beb ya. Jadi jangan sampai nggak diobati, bahaya. Kalau didiamkan lama-lama nanti kalian punya tambah penyakit pula lagi ya. Jadi bagian area apem itu wajib dicek, harus kalian cek ya Beb. Jadi jangan nggak kalian cek atau kalian abaikan, jangan Beb. Jadi harus diperhatikan ya. Nah jadi namanya selagi keputihan itu normal itu nggak apa-apa Beb ya. Yang namanya basah becek itu sangat dibutuhkan saat bercocok tanam. Karena kalau saat bercocok tanam nggak ada basah, nggak ada becek, permainannya nggak enak ya. Yang membuat enak itu tadi basah becek, benar nggak? Jadi dia enak maju mundurnya gitu ya. Terus membuat area kelamin kalian itu tidak lecet. Bayangin kalau dia nggak becek, nggak basah bagian itu, pasti lecet tuh ya, maju mundurnya pun nggak enak gitu ya. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.
jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya.